Pernah nggak sih Bapak Ibu guru ngerasa pusing pas mau nyusun soal ujian? Khawatir soalnya bakal nggak adil atau nggak bener-bener ngukur pemahaman siswa? Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam panduan ini, kita bakal bongkar tuntas rahasia membuat kisi-kisi tes yang efektif, yang jadi fondasi utama dari setiap ujian yang berkualitas. Oke, jadi kita bakal bahas ini lewat 4 bagian besar. Pertama, kita pahami dulu apa sih kisi-kisi itu dan kenapa sering disebut cetak biru ujian. Terus, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Setelah itu, kita pelajari gimana caranya mengukur level berpikir siswa, dari yang dasar sampai yang rumit. Dan terakhir, kita intip sedikit gimana teknologi zaman sekarang bisa bantu mempermudah kerjaan kita. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Kenapa sih kita harus repot-repot bikin kisi-kisi? Kan bisa aja langsung bikin soalnya, lebih cepat. Nah, disinilah kita perlu paham betul peran krusial dari sebuah kisi-kisi. Kayaknya hampir semua pendidik pernah deh ngalamin ini. Duduk di depan laptop, ngelihatin halaman kosong, terus mikir, gimana ya caranya bikin soal yang beneran adil, yang ngukur pemahaman anak-anak, bukan cuma hafalan doang. Nah, tantangan terbesarnya itu kan menyelaraskan soal dengan semua yang udah kita ajarkan di kelas. Dan solusinya adalah kisi-kisi. Anggap aja kisi-kisi ini kayak denah bangunan buat arsitek. Tanpa denah yang detail, bangunannya bisa aja miring, nggak kokoh, atau bahkan ambruk. Sama persis kayak ujian. Tanpa kisi-kisi, evaluasi yang kita buat bisa jadi nggak valid dan nggak terarah. Jadi, kisi-kisi yang bagus tuh kayak gimana sih? Gampangnya ada 3 ciri utama. Pertama, dia harus representatif. Artinya, isi ujian itu benar-benar cerminan dari materi yang diajarkan, porsinya pas. Kedua, harus jelas dan detail. Semua komponennya gampang dipahami. Dan yang ketiga, dari kisi-kisi itu kita harus bisa langsung membuat soal yang tepat sasaran. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita langsung ke prakteknya ya. Mari kita lihat bareng-bareng gimana cara mengubah semua konsep tadi jadi sebuah dokumen kisi-kisi yang siap pakai. Nah, prosesnya itu bisa kita pecah jadi 5 langkah kunci. Semuanya berawal dari kurikulum, yaitu menentukan kompetensi dasar atau KD yang mau diukur. Baru setelah itu kita pilih materinya, rumuskan indikatornya, sampai akhirnya kita putuskan mau dibikin berapa soal dan bentuknya apa. Ya kan nggak mungkin kita menguji semua detail materi dari 1 semester penuh. Bisa jadi buku soalnya nanti. Jadi kuncinya adalah memilah dan memilih mana materi yang paling penting, yang paling esensial. Pertanyaannya gimana cara nentuinnya? Nah, ada nih kerangka kerja yang cerdas buat bantu kita. Ini dia, namanya kerangka UKRK. Ini singkatan dari urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Anggap aja ini 4 filter buat nyaring materi. Coba kita tanyakan, apakah materi ini urgen, alias wajib banget dikuasai siswa? Apakah materi ini jadi dasar buat materi selanjutnya? Apakah materi ini relevan dengan pelajaran lain? Dan yang paling penting, apakah ilmu ini terpakai di kehidupan nyata? Oke, materinya udah kepilih. Langkah selanjutnya adalah bikin indikator. Indikator ini semacam jembatan yang menghubungkan konsep di buku pelajaran sama soal yang akan kita buat. Indikator itu harus nunjukin perilaku yang spesifik dan bisa diukur. Contohnya, jangan cuma bilang siswa memahami fotosintesis, tapi yang lebih jelas, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dalam 3 langkah utama. Nah, itu baru terukur. Indikator yang kuat, itu kuncinya ada di kata kerja yang kita pakai. Harus operasional, alias bisa diukur. Kata-kata seperti menganalisis, membandingkan, menghitung, itu jelas. Dan yang paling penting, dari satu indikator, kita harus bisa membuat setidaknya 1 butir soal yang pas. Nah, sekarang kita ngomongin soal kedalamannya. Apakah tes yang kita buat cuma ngukur di permukaan aja, atau benar-benar nguji cara siswa berpikir? Disinilah kita masuk ke dunia level kognitif, atau yang sering kita dengar dengan istilah LOTS dan HOTS. Panduan kita di sini adalah taksonomi Bloom. Ada levelnya nih dari C1 sampai C6. C1 itu yang paling dasar, sekedar mengingat fakta. Contoh soalnya kayak, siapa presiden pertama Indonesia? Gampang. Nah, levelnya terus naik sampai ke C6, di mana siswa ditantang untuk mencipta sesuatu yang baru. Misalnya, rancang sebuah solusi inovatif untuk masalah sampah di sekolahmu. Kisi-kisi yang baik harus dengan sengaja menargetkan level-level yang berbeda ini. Jadi C1 sampai C3 itu masuk kategori Lower Order Thinking Skills atau LOTS, sementara C4 sampai C6 itu masuk Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Tujuannya bukan berarti semua soal harus HOTS ya, bukan itu. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan. Kita butuh soal LOTS untuk cek fondasi pengetahuan siswa, dan kita juga butuh soal HOTS untuk mendorong mereka berpikir lebih kritis dan kreatif.
Kita semua tahu ya, kalau nyiapin ini semua dari nol itu butuh waktu dan energi yang nggak sedikit. Tapi untungnya, kita hidup di era digital. Sekarang ada banyak banget alat bantu modern yang bisa jadi asisten pribadi kita dalam menyusun kisi-kisi dan soal. Coba bayangin deh, kita nggak perlu lagi pusing-pusing bikin format tabel kisi-kisi atau ngetik kartu soal satu persatu. Sekarang udah ada alat-alat yang bisa mengotomatiskan tugas-tugas administratif kayak gitu. Jadi waktu kita sebagai guru bisa lebih fokus ke hal yang paling penting, mikirin kualitas soalnya. Nih, salah satu contohnya ada perangkat lunak namanya Gendis. Cara kerjanya simple. Kita cukup masukkan daftar soal yang udah kita buat, dan aplikasi ini secara otomatis akan membuatkan format kisi-kisi lengkap dengan kartu soalnya. Jadi urusan administrasi bisa beres jauh lebih cepat. Nah, selain aplikasi khusus, tentunya kita nggak bisa lupain yang namanya AI generatif. Ini levelnya udah beda lagi. AI ini benar-benar bisa jadi asisten super canggih yang mempercepat proses penyusunan draft awal secara drastis. Contoh nyata bisa kita lihat di kanal YouTube Arcel Sham. Dia nunjukin gimana AI seperti Gemini bisa membaca seluruh isi buku pelajaran dalam bentuk PDF. Cukup unggah bukunya, kasih perintah, dan dalam sekejap, draft kisi-kisi yang lengkap dengan level kognitifnya langsung jadi. Ini benar-benar game changer kan? Jadi, apa intinya? Teknologi dan AI ini adalah asisten yang luar biasa. Mereka bisa bantu kita bikin draft kasar dengan super cepat. Tapi, sentuhan akhir, validasi konten, penyesuaian dengan kondisi kelas kita, itu semua tetap butuh keahlian dan penilaian profesional dari kita, para pendidik. Mesin bisa bantu menyusun, tapi gurulah yang memastikan kualitas akhirnya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat masa depan. Seiring dengan makin pintarnya AI, apakah peran guru dalam evaluasi siswa nantinya akan tergantikan? Atau justru akan berevolusi menjadi sesuatu yang benar-benar baru? Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa!